Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana semua makhluk hidup di lingkungan di sekitar kita bisa terbentuk? Ternyata ada sebuah tatanan yang luar biasa, dari terkecil hingga terbesar. Mari kita telusuri bersama-sama. Semua dimulai dari yang paling kecil, yaitu adalah atom. Atom adalah molekul paling kecil yang ada di alam semesta kita. Atom-atom ini kemudian berkumpul dan berkaitan membentuk molekul. Bayangkan, atom karbon, hidrogen, oksigen berpadu menjadi molekul, air, gula, dan bahkan molekul DNA yang kompleks. Di dalam sel, molekul-molekul ini bekerja sama membentuk struktur yang lebih besar dan punya fungsi spesifik dan yang kita sebut organel. Nah, ketika organel-organel ini tersusun dengan sempurna dan memiliki batasan yang jelas, lahirkan unit dasar kehidupan sel. Ada organisme yang cuma punya satu sel, tapi kita manusia punya triliunan sel. Pada organisme multiseluler, sel-sel yang punya tugas serupa akan berkumpul membentuk jaringan. Seperti jaringan otot yang bikin kita bisa bergerak, atau jaringan saraf yang mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh. Beberapa jenis jaringan kemudian bekerja sama membentuk organ seperti jantung yang memompa darah atau paru-paru yang mengatur pernapasan. Keren kan? Dan organ-organ ini tidak bekerja sendiri. Mereka saling berkoordinasi membentuk sistem organ. Nah, dilanjut ya. Contohnya sistem pencernaan kita yang mengubah makanan menjadi energi, atau sistem pernapasan yang memasuk oksigen. Akhirnya, semua sistem organ ini bekerja sama secara harmonis untuk membentuk satu kesatuan utuh, yaitu individu seperti kamu, saya, kecuali, dan lain-lain. Tingkat selanjutnya membawa kita ke dunia yang lebih luas. Sekumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup di satu area membentuk populasi. Misalnya, populasi gajah di Afrika, lalu berbagai populasi spesies yang berbeda yang hidup dan berinteraksi di area yang sama. Kita sebuah komunitas di hutan, ada populasi gajah, populasi zebra, populasi pohon, semuanya hidup berdampingan. Komunitas ini ditambah dengan faktor non-hidup di sekitarnya seperti air, tanah, dan cahaya. Matahari membentuk sebuah ekosistem. Disinilah interaksi kehidupan dan lingkungan terjadi. Beberapa ekosistem yang punya iklim dan vegetasi mirip tersebut di area geografis yang luas membentuk bioma. Contohnya, bioma hutan, hujan tropis, gurun, atau padang rumput. Dan puncaknya semua bioma dan ekosistem di planet kita, di darat, air, dan udara yang mendukung kehidupan kita disebut biosfer. Ini adalah keseluruhan zona kehidupan di bumi. Jadi, dari atom mungil hingga biosfer yang membentang luas, kita melihat bagaimana setiap tingkatan saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Sungguh, kehidupan ini adalah keajaiban yang terorganisir dengan sangat indah. Semoga bermanfaat.